Selamat siang Ibu, apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Pak. Ada apa, Bapak? Saya lihat sepertinya Bapak sedang murung dan tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ya sebelumnya Ibu ya, mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktu Ibu. Tidak masalah, Pak. Nah begini Bu, saya ingin curhat tentang masalah saya Ibu. Kira-kira Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa ya masalah yang Bapak sedang hadapi saat ini? Sebenarnya Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini Ibu. Oke, Pak. Apa masalahnya? Ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari Bapak pengawas. Bagaimana bisa, Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapatkan teguran dari Bapak pengawas? Ya kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius ini Bu. Tidak serius? Tidak serius? Maksudnya gimana ya, Pak? Eh, Pengawas itu mengkritik saya tentang proses mengajar saya. Oke, proses mengajar yang bagaimana ya, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau melakukan kesalahan sampai dikritik? Kalau boleh tahu bagaimana ya, Pak ya? Tolong Eh, diceritakan. Bapak pengawas itu sepertinya keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, jujur ya Bu ya, saya sejujurnya ini menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi dari perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, eh, beliau ini, Pak pengawas ini merasa tersinggung, Ibu. Oh, merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu. Oke, kalau begitu saya tanya Bapak dulu. Jadi selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Tadi seperti yang saya ceritakan tadi, Ibu ya, saya itu mengajar menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Ya, saya tidak menggunakan buku teks Ibu ya, menurut saya itu sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum Ibu. Oke, sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu, bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu berbeda-beda. Jadi, pada dasarnya eh, belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh, betul juga Ibu ya. Kenapa saya ini tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini memang ada beberapa siswa ini hasilnya masih kurang maksimal. Gitu. Itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Jadi mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin adalah seperti itu. Jadi eh, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, bukan cuma dari video-video. Jadi buku teks juga itu perlu ya Pak ya.
Oh, saya pikir ada benarnya juga, Ibu. Oke, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bapak? Ya, alhamdulillah terus terang ini beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah ini kepikiran terus, Ibu. Dengan masalah ini akibatnya pekerjaan lain jadi terganggu juga, agak terbengkalai. Oke, lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Ya, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman, Ibu, itu karena Bapak pengawas ini menyampaikan hal ini tersebut kepada Bapak kepala sekolah kita. Jadi saya takut, Ibu, nanti akan menjadi masalah baru di kemudian hari. Dia sampaikan kepada kepala sekolah kita. Oke, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Ya, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketiga pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas itu merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada Bapak kepala sekolah. Jadi seperti itu mungkin ya Pak ya. Oh iya ya Bu ya, kiranya saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Begini ya Pak, kalau menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Ya insya Allah Bu, mudah-mudahan ya Ibu, mudah-mudahan. Sekarang apa rencana Bapak ke depan setelah membicarakan ini dengan beliau? Saya berencana ini Bu untuk bertemu dengan beliau dan mencari solusi bersama. Apakah Bapak akan melakukan hal lain? Mungkin ya pastinya juga saya akan meminta maaf pada Bapak pengawas dan mengambil saran dari beliau tentang bagaimana cara mengajar yang baik. Saya juga mungkin akan menggunakan buku teks ya. Tadinya saya tidak menggunakan buku teks, saya akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar utama. Oke, bagaimana dengan proses belajar mengajar di masa depan? Saya akan terus menggunakan buku teks Ibu sebagai sumber belajar utama, tetapi juga akan mempertimbangkan untuk menggunakan sumber belajar lain yang sudah diterapkan. Oke, saya setuju dengan ide Bapak yang sudah disampaikan. Bapak telah mengambil langkah yang tepat. Ya, saya merasa lega ya Bu setelah membicarakan dengan Ibu. Saya merasa lega. Awalnya saya itu takut Ibu untuk mengambil langkah ini, terutama setelah berbicara dengan atasan kita. Syukurlah kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum dan mematuhi aturan-aturan yang ada, Ibu, termasuk aturan dari Bapak pengawas tentang penggunaan buku teks tadi. Oke, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melaksanakan komitmen tersebut? Ini masih dalam pikiran, Ibu. Ya, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya agar kami bisa saling mengingatkan. Oke, jadi ide yang bagus sekali ya Pak ya. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman. Amin Bu, amin amin amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya.
sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang ini saya merasa sedikit lega, Ibu. Semoga kita nanti ini menjadi guru-guru hebat, menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama ya Pak ya. Ya, maaf Ibu, kebetulan tadi ini ada saya janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya, Ibu ya. Oh iya iya iya, iya Pak. Silakan Pak, silakan. Terima kasih. Salam sehat Ibu dan bahagia Ibu ya. Sama-sama. Terima kasih kembali Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.